yang orang alami selaku orang pengurus e-sport di Provinsi Gorontalo itu mungkin karena tidak ada pas di titik mana ada apa artinya ini tabukan jalan mau ke nasional deh. Iya. Itu di titik mana sih, boleh cerita sedikit enggak? Awal saya berkarir itu di nasional maupun internasional itu 2000 PES. Oke. Dan Gorontalo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan membuat Paidan tidak lolos ke PON. dan Jabar itu Jawa Barat yang Paidan ini yang kemarin awal PON itu eksibisi itu dapat emas. Muhammad Akbar Paudi dan brother Aan Supandi ya. Iya. Oke guys, dorang ini adalah orang-orang di balik komunitas e-sport Gorontalo ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Tidak bawa stick? Bawa HP. Oh HP ya, main di HP ya. Oke sawa. Jadi teman-teman, alhamdulillah banget hari ini tuh orang kedatangan tamu keren. Bukan cuman level lokal, bukan kaleng-kaleng, tapi level internasional ya. Bagaimana mau aktivitas hari ini? Aman? Alhamdulillah aman. Aman ya? Aman. Tidak ada ini lagi latihan apa sekarang? Tadi sebelum kesini masih ada sempat. Oke. Kasih selesai sesi latihan. Oke, berarti ini mau ada persiapan ini lagi, turnamen lagi atau? Banyak tahun ini. Banyak. Nasional maupun internasional banyak. Oke, tapi sebelumnya Ana ucapkan selamat dulu ya. Kemarin menang AFC Esport ya 2023 ya. Oke, jadi mengharumkan nama Indonesia, nama Gorontalo dan marga Paudi di Gorontalo. Cuman bro, Ana penasaran gitu. Sebelum orang mau ini nanti kupas latar belakang dan sebagainya, Ana mau ini mulai dulu dari komunitas esport di Gorontalo deh. Sejauh ini dia punya pergerakan esport di Gorontalo itu seperti apa sih? Untuk sekarang komunitas e-sport di Gorontalo bisa dikatakan sudah banyak dan dari segi kapasitas dan juga kualitas mereka itu sudah bisa diadu untuk di kancah nasional maupun internasional. Cuma mungkin ada beberapa kendala yang orang alami selaku orang pengurus e-sport di Provinsi Gorontalo itu mungkin karena tidak ada jenjang karir ke depan yang bisa menjamin masa depan atlet-atlet. Oke. Ya. Bagaimana maksudnya jenjang karir masa depan untuk atlet itu seperti apa? Contohnya ada sekarang kan? Iya. Akbar Paudi. Jadi begini Bang, kalau macam di Gorontalo sendiri, misalkan orang maksudnya ambil game lain lah, Oke. bukan PES. Kalau PES kan alhamdulillah Akbar Paudi dan juga Bayu itu sudah membuka jalan ke kancah profesional. Oke. Kalau untuk Mobile Legends, PUBG dan juga Free Fire, itu kan dari Gorontalo sendiri belum ada figur ataupun sosok yang mendobrak scan pro player. Oke. Jadi mereka itu meskipun saat SMA ataupun SMP masih pelajar itu mereka hard push untuk meningkatkan skill, kualitas dan mungkin semua elemen penting yang mereka butuhkan untuk menjadi pro player. Tetapi pada saat momen tertentu mereka bingung skillnya ini mau dibawa kemana karena tidak punya wadah di sini. Kalaupun mau ikut trial online, biasanya kalau di trial online itu ada yang namanya ordal. Bahkan di e-sport pun ada namanya ordal. Oke, ada ordal di mana ordal ini ternyata. Jadi di dalam scene e-sport itu, misalkan di klub, contohnya klub yang besar lah, EVOS atau RRQ. Jadi mereka itu ada namanya trial khusus untuk orang-orang yang direkomendasikan. Nah, itu tidak hanya terjadi di Mobile Legends, Free Fire ataupun PUBG, itu juga terjadi di PES. Nah, kebetulan Paudi sudah membuka jalur terlebih dahulu, maka Bayu itu mendapat seperti itu, mendapat privilege untuk bisa direkomendasikan oleh Paudi untuk bisa masuk ke dalam pro scene. Nah, Mobile Legends, Free Fire dan PUBG tidak punya orang yang bisa merekomendasikan teman-temannya untuk bisa menembus di sana. Iya. Cuman kalau dari ini Anda panggil Paudi juga atau Akbar? Lebih enak mana? Ente enaknya mana? Nama asli saja. Nama asli ya. Iya. Paudi ya. Akbar. Oke. Kalau di orang biasa kalau DP caster panggil ente waktu ini Akbar ya. Kalau di game, kalau orang game panggil Paudi. Pakai Paudi ya. Oke, Akbar saja ya, biar orang beda. Bar. Ya. NTP ini
siapa tahu dari teman-teman yang tadi Tean bilang bingung itu dengan yang untuk game Free Fire, Mobile Legends dan sebagainya. Ente bagaimana sih sampai dapat akses itu jadi pro player di e-sport yang e-football, PES ya, PES. Iya. Kalau untuk saya sendiri mungkin orang kan sudah canggih. Oke. Mungkin bisa lewat jalur online ikut Tarkam. Oke, Gitu. ha. Dari situ ada nanti kayak federasi atau developer game yang bikin game di Indonesia yang dapat lisensi di Indonesia buka jalan begitu. Maksudnya dia lihat dari trompet hasil Tarkam di online sampai offline juara-juara lokal di Gorontalo kan kemarin dari 2016 itu kan banyak turnamen-turnamen PS dulu lokal di sini. Iya. Cuman sekarang saya tidak bisa ikut. Iya. Oh, Ada, sudah cuman saya tidak bisa ikut. Dan beberapa teman saya yang di sini. Oke, cuman ente mulai awal itu sampai orang lirik itu dari situ juga, dari situ, Tarkam juga? dari Tarkam, dari online, Oke. lokal-lokal. Per kapan sih ente itu ketika ini kan Tarkam ente dulu sering main dan sebagainya. Pas di titik mana ada apa artinya ini tabukan jalan mau ke nasional deh. Iya. Itu di titik mana sih, boleh cerita sedikit enggak? Awal saya berkarir itu di nasional maupun internasional itu 2018. 2018. Iya. Oke. 2018 itu saya dapat kesempatan menuju nasional dan itu sebelum ada federasi, belum ada, jadi masih support masing-masing pribadi. Masing-masing. Iya. Oke. Dan bukan ini sih ada kayak bos-bos luar gitu, bos-bos mandiri. Sponsor lah. Sponsor mandiri. Kayak ada satu orang nih, dia kayak contoh ada orang yang bos sekali tapi dia suka sekali mainin game cuma tidak tahu, jadi dia baca player yang dia lihat potensi ini bisa ini tapi dia kekurangan itu yang. Oke, jadi sponsorin. Jadi disponsorin, dia kasih berangkat ke luar. Ente Dia coba kasih main kayak di Jawa dan alhamdulillah saya di situ bisa sapu-sapu bersih turnamen Jawa dan saya sampai sekarang masih sudah termasuk band-band di Jawa dari 2018. Sulawesi maupun Jawa saya blacklist ya, karena terlalu jago. Cuman itu 2018 ya, itu dia dapat lihat itu pas ikut Tarkam di Gorontalo kah atau dia datang ke sini? Pokoknya itu kan yang bisa buat kita buka jalur di luar itu kan ada achievement juga. Ada achievement yang dilihat kan dari lokal, ada online juga. Jadi dorong lihat dari situ. Jadi ada DP. Pokoknya DP wadah lah kalau untuk PES ada, alhamdulillah ada wadahnya. Iya. Cuma Anda pengen mau kasih clear dulu gitu. Ini kan orang yang sponsor PNT di awal itu kan dia bukan orang Gorontalo pasti ya. Bukan. Nah, dia dapat info, dia dapat lihat NTP cara main dan sebagainya itu bagaimana? Nah, itu ceritanya saya ketemu dia di Tarkam, di online. Sekitar 3-4 kali ya. Oke. 3-4 kali saya gas terus. Dia bermain juga. Dia juga main. Saya gas terus. Terus kan dia orang kan tahu kalau sponsor kan udah tidak berpikir apa-apa, cuma dia pengen mengembangkan saya gitu. Dari situ diajak ke sana. Oke, menarik. Cuman waktu berangkat pertama itu kan biaya sendiri. Itu full dorang yang ini. Full dari ya sponsor mandiri ya. Dari daerah ada enggak? Bagaimana saya ya tahan dulu itu, sebentar terang bahas itu. Ini itu kan tidak bisa atau bisa enggak pola yang Pau dilewati itu bisa diaplikasikan juga di industri game yang lain, di ML, di ini bisa enggak seperti itu? Jadi begini Bang, anak pribadi dengan teman-teman selaku di Federasi E-sport di Gorontalo, artinya orang pernah menganalisis barang ini. Oke. Kenapa PES orang bisa menembus ini, kenapa game lain tidak? Nah, ternyata dapatlah kesimpulan bahwa komunitas PES tidak sebesar komunitas game Free Fire, Mobile Legends dengan PUBG. Lebih besar yang mana? Lebih besar Free Fire, Mobile Legends dengan PUBG. Tapi kelebihannya PES itu dia kecil tapi militan. Dan orang-orang yang di PES itu orang-orang memang yang sudah paling hebat di bidangnya. Dan kelebihannya PES juga itu regenerasinya agak lambat dibandingkan Mobile Legends, PUBG sama Free Fire. Jadi kalau macam PES, Akbar Paudi ini sudah eksis dan konsisten, dia berada di puncak pro player ini sudah dari tahun 2016.
dan konsisten sampai dengan sekarang. Beberapa event besar juga seperti Piala Presiden, PON dan lain sebagainya, dan dia masih membuktikan konsistensinya sampai dengan sekarang. Nah, kalau di PUBG Mobile Legends sama Free Fire itu bahkan ada player yang hanya bersinar 1 tahun, kemudian di tahun berikutnya ada lagi pemain baru. Nah, itu yang bikin agak berat untuk komunitas game lain di Gorontalo. Dan poin yang lain juga, kalau di Jawa itu bahkan ada sekolah untuk game e-sport. Oke, ada ya? Ada sekolah untuk itu, kalau tidak salah dibuat oleh salah satu tim e-sport besar di Indonesia, RRQ. Itu ada memang akademiknya sendiri, akademik. Jadi orang-orang yang memang jadi talenta-talenta muda yang ingin berkiprah di pro player, mereka daftar ke situ belajar. Jadi benar-benar diajarkan bagaimana game dari segi mekanik, makro, strategi dan hal-hal yang mungkin anak Gorontalo tidak menyentuh barang itu. Oke. Nah, kalau di Gorontalo sendiri ada ndak yang sob bisa akses ke minimal ke sekolah itu dulu deh? Nah, kalau untuk Gorontalo sendiri yang bisa akses mungkin masih sedikit kayaknya. Karena ya lagi-lagi terkendala dengan budget ataupun support dari orang tua. Itu juga merupakan kendala yang karena ya e-sport ini tidak semua orang bisa open minded dengan e-sport. Cuma main game kan. Cuma main game di rumah, tidak jaga belajar. Mau jadi apa? Orang tua, ini cuma main game. Jadi itu masih banyak yang belum open minded terhadap e-sport. Nah, alhamdulillah sejak ini menjadi olahraga yang berprestasi dan sudah dibuatkan federasinya sendiri oleh Presiden Jokowi di tahun 2020. Nah, ini sudah mulai dilirik oleh beberapa investor dan juga beberapa tokoh-tokoh penting, dan mereka sudah mengklasifikasikan e-sport sebagai industri tersendiri untuk Indonesia. Nah, dari situ beberapa orang tua sudah mulai open minded terhadap e-sport. Artinya meskipun belum besar support dari orang tua, tapi ada orang tua yang sudah mulai membiasakan diri untuk membiarkan anaknya bermain. Mungkin ke depan kita harus bersabar mungkin sekitar 3-4 tahun untuk orang tua bukan cuma membiarkan tapi mensupport. Mensupport gadget ataupun bukan koneksi. Support top up. Kalau support top up ini kan tidak ada batas. Minimal support gadget, support akses mungkin kalau misalkan teman-temannya bisa dapat akses keluar, misalkan dibutuhkan untuk studi banding ataupun menganalisis permainan dari tim-tim luar kan bisa dibantu disupport. Berangkat dan sebagainya ya. Nah, kalau dari federasi sendiri, Ana coba ulik dulu dari federasi sendiri. Dari federasi sendiri, apa yang teman-teman dari federasi sendiri bikin itu biar ini akses, misalnya katakanlah gini deh, dari orang tua sudah open minded dan sebagainya, dari player-player juga yang di Gorontalo itu sudah secara skill dorang ya macam Tepa Audi dulu lah yang waktu masih ini gitu. Nah, berarti kan ada tugas federasi yang untuk bisa buka akses dorang biar sampai ke jauh. Nah, kalau misalnya di Gorontalo sendiri, Bro, federasi itu sekarang apa saja yang rutin misalnya teman-teman di federasi bikin gitu untuk supporting mereka? Ya, kalau dari Torang Esi sendiri itu kita fokusnya membina komunitas-komunitas ataupun person-person yang cinta terhadap e-sport dan membuat sebuah tim. Jadi di tahun 2022 kebetulan anak pribadi pernah jadi owner salah satu tim e-sport. Jadi anak penama tim itu Sindrom e-sport dan anak mengumpulkan talenta-talenta, anak biayai pakai uang pribadi. Jadi memang betul harus memang butuh kecintaan terhadap game. Anak pribadi jujur saat itu tiap bulan tuh habis sampai 2-3 jutaan lah hanya untuk support ini anak-anak, entah mereka beli paket data, uang rokok, uang daftar turnamen. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa person yang melakukan hal yang sama. Contohnya kalau di Mobile Legends itu ada Aiko, Aiko RM Intan yang mungkin teman-teman semua sudah tahu nama timnya. Dan juga di Free Fire itu ada Elemen Zeta. Itu ada jadi ketuanya itu dia mak-mak yang memang support. Bahkan
player-playernya itu dibelikan HP semua, ROG. Asik. Si ROG lagi ya. ROG. Jadi disupport, benar-benar disupport, bahkan dibiayai untuk pelihara hal-hal pribadi, bahkan dibayar seperti mau minta uang atau apa itu disupport. Ada juga di tim PUBG lalu yang sempat viral sekali. Mungkin abang tahu Swiss Gold itu yang punya Bayu Ahmad. Dia juga salah satu person yang lalu benar-benar support terhadap. Jadi kita fokus di titik-titik ini terhadap orang-orang yang cinta terhadap e-sport. Karena jujur saya sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa BUMN ataupun perusahaan-perusahaan di Gorontalo. Memang dari segi dana entertainnya itu tidak ada yang mengalokasikan khusus untuk e-sport. Ataupun kita tidak punya perusahaan yang menjadikan e-sport sebagai naungannya mereka. Beda halnya dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu setelah kami riset, itu bahkan banknya BUMN itu anggaran entertainnya per tahun itu 50% dialokasikan untuk e-sport. Makanya banyak sekali player-player e-sport yang sekarang menjadi salah satu player terbaik di Indonesia itu dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Oke, menarik. Nah, Ana tadi kayak kau tadi banyak sekali kendala-kendala dari orang punya player-player ini adalah dari support orang tua. Ente mengalami itu enggak dulu? Pertama kali ente main game deh, kapan? Kelas berapa ente main game pertama kali? Kalau untuk main game PS, khususnya bola itu sudah dari kecil. Dari kecil so ada PS1, PS2. Dari kecil. Sampai PS5 sekarang ada. Berarti orang tua support berarti? Tidak support juga, cuma dibelikan cuma untuk dulu kan yang masih PS1, PS2 kan cuma ya untuk hari Minggu tetap ada jadwal ya. Baru pas so rusak PS kan ke rental hari-hari. Rental minta doi, pulang subuh. Tim mama pernah susul sampai di rental PS. Pernah ya? Pernah. Banyak kali. Pak Polsa pun udah Ajus. Banyak kali. Banyak kali Ajus pernah susul karena mau baku dekat, mau baku belakang rumah tinggal jalan kaki. Waktu itu apa Ti Ajus bilang? Mas pasti kena marah lah ya, pasti. Kena marah pasti. Masih ingat enggak apa yang Ti Ajus memarahkan waktu itu? Mau jadi apa anak ini basar nanti ini barmain terus pi belajar ke sana begitu. Kata-kata klasik gitu. Iya. Dan itu wajar memang kalau orang tua iya. Cuman di titik mana ente pernah enggak ada kepikiran Pak ente gitu? Oke, kita kasih buktikan kamari bahwa ini game ini juga ini bisa jadi masa depan. Saya kalau untuk kepikiran situ tidak, Bang. Pikiran saya itu kalau untuk saya ini fashion saya game bola. Jadi saya tekuni begitu. Saya pelajari, saya bilang ini game, saya bilang dalam hati muncul kata-kata kayak ini game kayaknya saya fashion sini ini saya bisa sekali ini barang ini jadi saya ini begitu jadi makanya sampai sekarang saya terpacu karena itu. Berarti memang tidak dari dulu itu tidak ada niatan, tidak ada kepikiran mau jadi pemain pro. Tidak ada kan tidak tahu kan kalau untuk sekarang ya kalau kantor tidak tahu kan dulu teknologi sampai sekarang. Maksudnya pikiran tidak sampai di sini makanya kaget bisa sampai alhamdulillah bisa sampai segini. Nah, kalau misalnya ada ndak ente yang paling masih ente ingat sampai sekarang gitu? Atau momen apa gitu ketika ente sudah masuk di pro player, ente orang tua. Bagaimana dia berespon? Itu pertama saya terjun di nasional 2018. Di situ ti mama kaget, tak kaget toh. Awalnya ti mau tidak kasih. Karena pertama kali saya pertama kali berangkat naik pesawat apa itu pertama kali 2018 itu pas turnamen pertama kali terjun. Tim mama tidak kasih awalnya karena sendiri. Untung alhamdulillah ada teman-teman komunitas ada 1 sampai 2 orang yang bisa menemani saya pakai biaya mereka sendiri. Waktu itu ente kelas berapa sih? Masih sekolah atau kuliah? Masih sekolah kelas 3 kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu waktu itu mau berangkat itu dia ya. Pada saat itu, tapi kan NTB biaya tiket dan sebagainya bukan orang tua yang tanggung, ada sponsor kan? Iya, cuma orang tua kan khawatir. Pertama kali sendiri. Dan di titik mana Ajus itu orang tua itu langsung yakin itu, ya udah, Bismillah. Itu karena ada yang menamping. Bukan karena nanti itu ikut ini. Tidak, cuma pas ikut itu awalnya memang timah tidak kasih, dia bilang tidak boleh tahu pergi, jangan bahaya kalau sendiri kecuali ada teman. Dan alhamdulillah selesai dari situ di nasional itu saya
sampai posisi 3, juara Oke. 3. Dan 3 besar itu dilanjutkan ada CACL-nya, kejuaraan Asia Tenggaranya di PES 2018 di Kuala Lumpur, dan pertama kali saya ke luar negeri itu 2018. Nah, itu masih biaya sendiri So, atau sudah dari developer yang game. di Jakarta? Iya. Oke, sponsornya lah ya yang pegang ini. Iya, cuma tiket mungkin sama ya uang saku dulu paling masih minim-minim lah, alhamdulillah. Oke, yang Alhamdulillah penting ada bisa berangkat, ya. yang backup itu dari sponsor pribadi saya yang saya bilang Oh, itu. yang Iya. awal itu ya? Iya. Oke, nah ketika suara di titik itu, respon orang tua bagaimana? Di situ Tima bilang, oh iya alhamdulillah, yang penting dia bilang kalau di jalan babat tanya apa, jangan babat tahu-tahu kalau di sana, soalnya kan baru satu kali berangkat, baru balik kali Berangkat iya, lagi? berangkat lagi. Oke, dan ketika itu ada nggak aja suatu yang tidak milih PS5 lagi? Alhamdulillah saya pas ini situ alhamdulillah sudah berpenghasilan sendiri dari pas ini itu ya sudah tidak pernah. Pokoknya Tima mau kasih kari uang jajan apa saya tolak. Saya bilang Asik. mau tahu. So, mandiri ya? Iya. Dan sampai kuliah ini saya mandiri. Mandiri, oke. Keren. Nah, gitu kok. Boleh nggak spill NTP penghasilan sendiri, penghasilan pribadi pertama kali dari esport itu ada di angka berapa? Pertama kali ya. Pertama kali ente yang mungkin itu 2018 itu. Yang paling maksudnya bagaimana? Paling tinggi di Jangan internasional. ragu-ragu. Perdana saja pertama kali ente dapat rasa uang esport ini bahwa ternyata ini bisa menghasilkan. Nah, itu di angka berapa, bro? Saya kaget itu tadi. Pertama kali kan biasa kan kalau cuma Tarkam kan kadang cuma 1 juta, Oke. 700 Yang sih kalau di Tarkam sini Oke. mau online ataupun di lokal Gorontalo kan dulu begitu. Jadi online itu maksudnya dengan player Jawa. Player Jawa, oke. Player Jawa, Kalimantan, Sumatera. Oh, oke. Paling segitu. Itu segitu Dari ya, Tarkam, Pak, ini? ya paling 1 juta 2 juta bagi. Cuma yang kaget itu yang pas ini itu Di mana poin mana? Iya. Paling ya dua digit itu saya sok kaget. Dapat 2 digit Oke, pertama. itu di ini mana? Di turnamen yang mana? So di pro player berarti ya? Belum mau bilang pro player tapi belum ada federasi kan belum Iya, belum masih bisa sendiri dikatakan lah. Iya. ini itu ya. Pro itu kan berarti dia sudah ikut turnamen Iya. resmi dan ini kan, begitu toh pro. Iya. Berarti masih turnamen ini. Iya Di sih. angka berapa? 2 digit itu berapa? Artinya tidak masalah mau sebut. Biar teman-teman yang nonton juga kan jadi motivasi untuk Dulu doang. kaget itu dapat hadiah sekitar 5 sampai 10 juta. Saya so kaget sekali. Oke. Saya itu so kaget hadiah. iya. So kaget sekali dulu. Nah, itu teman-teman. Makanya Apalagi sekarang ya. Erick Thohir. Erick Thohir. Oh, oke, Pak Erick Thohir juga. alhamdulillah dinotis sama Pak Jokowi kemarin Oke. diposting. Diposting juga Dan ya. Pak Erick Thohir. Dan selaku Pak Erick Thohir itu kan kemarin turnamennya di bawah naungan PSSI. AFC kan, iya, AFC. Ya, Di bawah iya. naungan PSSI dan tanggung jawab Pak Erick Thohir ketua. Iya. Nah, Ana penasaran, mungkin teman-teman yang lain juga. Oke lah, katakanlah kalau misalnya di dunia sepak bola konvensional Iya. gitu, kan atlet dan sebagainya tak kontrak 1 tahun dari klub, ada dia punya turnamen, liga dan sebagainya. Di e-sport sendiri khususnya PES itu ada juga begitu juga enggak? Ada untuk sekarang untuk PES alhamdulillah sudah ada wadahnya dan sudah berjalan sekitar 4 tahun. Oke. Itu liga resmi yang namanya IFL, Indonesia Football Elite. Indonesia Football Elite. Oke. Jadi pakai PSSI kasih lisensi ke IFL ini, jadi orang pakai tim Liga 1. Oke, gitu. Dan terakhir saya 2 tahun kemarin sudah 2 tahun di Bayangkara. 2 tahun. nama Klub klubnya Bayangkara FC. Oke. 3 tahun lalu saya di Persiraja Banda Aceh, dulu masih Liga 1 Persiraja. Persiraja. Iya. Sekarang Pertama kali masuk Liga 1 saya itu. Oh, di Persiraja Banda Aceh ya. Pertama kali ya. Oke. 2021. Itu dia kontrak per musim kah atau ada per tahun atau bagaimana macam? Per musim, ada yang per musim, ada yang per tahun ya. Spill dong. 1 musim berapa dulu kontrak? Ya kalau game-game begini masih paling ya begitu Bang, masih 2 digit kah atau sampai menyentuh 3 digit? Kan kontrak 1 musim ini kan berapa tahun biasanya ada ya? hampir ya kalau 3 Tidak sampai digit 1 tahun. Tidak sampai 1 tahun ya? 3 digit mungkin kalau dengan juara. Ya, kalau juara bisa sampai 3 digit. Oke. Nah, itu ya para orang tua sekarang yang DP anak bermain Free Fire, lihat itu. 3 digit cuma main game. Cuma mau dibilang tapi proses latihannya. Nah, anak penasaran.
ente mungkin bisa jadi ikon gitu di Gorontalo khususnya itu jadi ikon putra daerah, putra Gorontalo yang pro player dan sampai di internasional gitu. Nah, kalau misalnya dengan federasi yang e-sport lainnya yang TAN ini, bagaimana nih tektokan gitu? Tektokan seorang Paudi dengan federasi ini untuk bisa menunjang teman-teman yang muda ini untuk bisa menjadi seperti ente. Apa pernah ada nggak yang mau dibikin atau ada bikin latihan bareng, main bareng kah, atau apa? Kalau untuk itu sering bikin. Jadi kalau orang pribadi untuk federasi, kebetulan kan ada Paudi. Jadi Paudi ini orang selalu pasang untuk jadi motivasi, lagi-lagi motivasi. Iya, karena ini Iya. bukti hidup. Ya, bukti hidup dan real. Orang ya? bisa mau tanya semua, mau ngulik tentang bagaimana DP pro player, bagaimana penghasilan dan lain sebagainya, itu bisa orang ngulik sama Paudi. Jadi, ya kebetulan sekarang dalam rangka PON. PON ini kan Gorontalo alhamdulillah lolos di 3 cabur. Di PES, Free Fire dengan PUBG. Jadi Free Fire dengan PUBG ini itu ana jadikan Paudi dan Bayu sebagai motivasinya mereka untuk dorang lebih hard push lagi. Jadi artinya kalau Paudi dengan Bayu ini kan latihan di PON, grade-nya ini sudah 8. Tinggal kita poles sedikit untuk naik ke 9 bahkan ke 10. Nah, kalau untuk Free Fire dan PUBG bukan juga meremehkan, tapi kalau dibandingkan dengan yang di Jawa yang sudah disupport penuh, bahkan sudah berpengalaman di berbagai macam turnamen nasional bahkan internasional, artinya player Gorontalo berada masih di grade 5 sampai 6. Nah, jadi Paudi dan Bayu ini kita pasang untuk bagaimana mempush mereka agar mereka bisa sampai di minimal grade 8. Kalau memang bisa sampai ke 9 itu lebih bagus lagi. Emang kalau misalnya masuk PON di PON itu ada syaratnya itu apakah ada seleksi pra PON dan sebagainya atau cuma lihat grade? Ya, jadi kemarin itu di bulan-bulan sekitar bulan-bulan September Oktober itu kita ada seleksi pra PON. Jadi kita bertanding dengan seluruh provinsi untuk dapat tiket. Jadi kalau Free Fire itu dapat tiket 12 tiket dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu dapat 12, PUBG dapat 16 dan PES dapat 8. Cuma sayangnya Mobile Legends tidak lolos, tidak berhasil mendapatkan tiket karena tiket Mobile Legends 8 juga sama seperti PES. Dan yang menarik di sini, Bang. Jadi di AFC itu kan yang bertanding 3 orang. Paudi, Paidan dan juga Elga. Nah, di Prapon kemarin itu ada satu match, itu match hidup dan mati antara Gorontalo melawan Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Paidan yang kemarin sama-sama dengan dia di AFC. Berarti PES ini ya? Ya, PES. Dan Gorontalo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan membuat Paidan tidak lolos ke PON. Dan Jabar itu Jawa Barat yang Paidan ini yang kemarin awal PON itu eksibisi itu dapat emas. Jawa Barat dapat emas dan sekarang dorong tidak lolos tahun ini. Dan sekarang dorong tidak lolos. Gorontalo yang kasih jatuh. Soalnya Bapak dapat hidup mati. Jadi memang benar-benar saat itu kalau Gorontalo yang kalah ya, orang tidak sampai lolos. Jadi penonton, jadi penonton. Ya. Penonton di PON yang lolos berarti cuma Free Fire dengan Free Fire dengan PUBG. Nah, berarti kan ini sebenarnya kan lolos di PON, berarti atlet-atlet pro player e-sport ini di Gorontalo yang dari Free Fire ini sudah mulai ada. Ini pertama kali lolos PON atau pernah? Jadi PON itu tahun kemarin itu hanya eksibisi. Belum ada baru kali ini. Baru tahun ini resmi ada cabang olahraga PON. Tetapi eksibisi kemarin itu Gorontalo sudah berhasil dapat medali perunggu. Berarti sudah masuk sudah ini ya. Cuma kan tidak terhitung dalam sejarah untuk pernah mendapatkan medali. Nanti tahun ini baru Gorontalo kalaupun dapat medali itu sudah tercatat bahwa pernah meraih medali. Karena sudah. Dan kita optimis kalau dari federasi optimis untuk Gorontalo minimal membawa pulang 1 emas dan 1 perunggu lah. 1 perunggu ya. Iya. Nah, itu latar belakang DP player itu apakah dorang masih sekolah juga atau misalnya kuliah macam Paudi atau bagaimana? Kalau player di Free Fire ada 1 orang yang masih sekolah. Jadi sekarang kelas 3 SMA. Dan untuk yang lain kebanyakan baru lulus sekolah. Berarti memang inilah ya. Dan juga beberapa sudah kuliah bahkan semester akhir.
Dan mungkin ini siapa tahu ada Kapolda ataupun Oke. Pasekda yang menonton kan. Jadi saya sempat bilang ke teman-teman ini atlet, apalagi kan mereka dalam proses untuk mencari meniti karir lah, meniti karir. Jadi kalau saya pribadi selaku federasi di Gorontalo bersama teman-teman, kita selalu memberikan motivasi kepada atlet-atlet PON bahwa silakan latihan sekeras-kerasnya. Kalau kalian dapat medali, siapa tahu kalian bisa masuk polisi jalur prestasi, masuk PNS jalur prestasi, masuk pegawai BUMN jalur prestasi. Jadi itu membuat mereka semakin mempush lagi diri mereka untuk latihan. Skillnya ya. Ya, dan ini kan janji ini bukan janji yang tidak bisa dicapai, tapi kan sudah ada beberapa kondisi yang dimana atlet-atlet yang berprestasi di kancah PON ataupun SEA Games dan Asian Games itu kan dijadikan polisi, dijadikan PNS dan bahkan dijadikan pegawai di BUMN yang dimiliki oleh negeri. Oke, gitu. Nah kalau ente sendiri, Paudi, ada nggak yang menawarkan, ngana jadi ini Jo? Kalau habis lulus kuliah, semester berapa sih sekarang? Terakhir. Semester akhir ya, semester banyak. So, ada yang ini enggak? Kalau sudah wisuda, Anda bekerja di sini Jo. Kalau dia menteri BUMN langsung berjanji. Oke. Banyak Bang, cuma saya masih cari-cari tahu, masih pikir-pikir dan masih cari tahu ini ada DP plus minusnya. Takutnya kalau saya ini soalnya kan saya orang jiwa-jiwanya kompetitif. Jadi saya masih suka ini, takutnya ada kalau sudah dapat tawaran ini, tapi harus tinggalkan saya fashion ini. Itu yang saya cari-cari. Atau justru memang kepikiran bahwa Ana mau berkarir di industri sini, tidak mau masuk di lembaga instansi tertentu, Ana mau kasih tidak juga begitu Bang, karena kalau ini kan e-sport kan kita tidak maksudnya itu kasarnya tidak menjanjikan. Maksudnya untuk ini. Ya, jadi ya tetap cari ini. Cuman saya kalau untuk sekarang saya masih fokus enak di sini ya. Di fashion ini ya. Oke, emang apa prestasi tertinggi dan tidak ada lagi mentok itu kalau di e-sport itu seperti apa sih? Paling juara dunia. Juara dunia. Juara dunia di bukan. Untuk tahun ini insya Allah saya mau ikut Seleknas mungkin, tapi masih eksibisi. Oke. Olimpiade Paris. Olimpiade Paris. Oh, masuk Olimpiade. Iya, tahun ini eksibisi ya. Oh, eksibisinya tahun ini untuk. Dan ada pertengahan tahun nanti di Riyadh kejuaraan e-sports. Kejuaraan dunia e-sports, World e-sports ya, championship. Oke. Dan itu yang sponsor dari pemain bola terbaik di dunia, Cristiano Ronaldo. Oke. Dia yang buat itu turnamen. Oh, anak kita Messi. Ada 32 cabang olahraga e-sport. Yang dia ini ya. Yang dia pertandingan di sana, termasuk e-football ada. Nanti, bulan Agustus insya Allah. Berarti itu karir tertinggi dari ini ya, dari pro player e-sport ya, juara dunia. Iya. Kalau misalnya berkaca dari pro player e-sport dunia deh. Ada enggak ketika dia mencapai itu lalu kemudian dia berkarya yang lain yang masih ada hubungan sama e-sportnya, atau ya kalau misalnya contoh gini. Contoh terompe atlet bukan e-sport lah, misalnya badminton, Taufik Hidayat. Sampai semua medali dia ambil sampai Olimpiade, semuanya All England dan sebagainya. Pada akhirnya dia ketika dia masa pensiun dia jadi PNS, ASN. Nah, di e-sport bagaimana? Yang dulu deh, yang pro player dulu. Kalau untuk sekarang, kalau untuk di divisi saya ya, Bang ya, yang PS ini, kemarin kan saya ke Romania, ikut kejuaraan dunia juga di Romania bulan September. Saya ikut kejuaraan dunia di Romania dan yang juaranya itu Iran. Iran. Dan kemarin yang juara di Iran itu ikut di AFC. Ente kasih kalah. Kalah dengan yang final orang Jepang. Jadi tidak sempat ketemu, kalah duluan. Iya, kalah duluan. Itu targetnya awalnya pokoknya antara itu dua, cuma Jepang dengan final. Memang orang prediksi itu di Asia itu cuma antara Jepang dan Iran orang pelawan di final nanti. Makanya itu kalau untuk e-football mungkin tidak juga pensiun, mungkin masih terjun ke di pro player. Kalau untuk di negaranya tidak tahu bagaimana ya. Kalau di Indonesia ya saya pilih mungkin jadi ya PNS begitu yang terjamin. Tapi
kalau dapat panggilan kayak timnas begitu dibolehkan kalau saya ini. Oke. Iya. Semoga dibolehkan begitu. Masih tetap dibolehkan. Berarti Iya. mencari tempat yang masih bisa Iya. fleksibel lah, yang masih Iya. bisa ada panggilan. Ya kalau kerja kalau tidak sibuk, kalau tidak ada turnamen ya kerja, kalau ada kayak timnas memanggil begitu kan, kalau bisa ya kasih dispensasi begitu. Pak Gub, ini ada satu nih. Boleh. Ya, nanti saya bilang Pak Arif dari staf sus. Cuman apakah memang itu, Bro? Anak ini begini ya. Ini no hard feeling gitu. Iya. Apakah memang motivasi ke teman-teman yang mau mencapai titik pro player, titik karir pro player di e-sport itu dorang privilege terakhir itu adalah bagaimana bisa masuk katakanlah di pemerintahan, di PNS atau di BUMN dan sebagainya dengan jalur prestasi gitu. Apakah DP ini sampai di poin itu? Kalau itu Bang sebenarnya cuma motivasi untuk levelnya PON lah ataupun olahraga-olahraga resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi kalau memang orang-orang seperti Pak Udi misalkan yang memang terlalu cinta dengan e-sport dan memang benar-benar menganggap e-sport sebagai passion, sebenarnya semakin kesini karena e-sport sudah jadi industri, kita berkaca ke game lain. Jadi dulu itu di e-sport ini karirnya itu hanya pro player, dan juga caster. Mungkin di ranah kompetisinya cuma itu yang bisa dikatakan karir. Nah, semakin berkembangnya dunia e-sport, maka sudah banyak job desk yang bisa dijadikan kerja di bidang e-sport sendiri. Contohnya sekarang sudah ada yang namanya coach. Kalau di awal-awal e-sport mulai booming itu belum ada coach. Jadi player itu benar-benar mengcoach dirinya sendiri dengan teman-temannya. Nah, sekarang semakin berkembangnya zaman itu sudah ada coach. Dan yang kedua sudah ada analis. Jadi ada lagi job desk sendiri untuk analis. Bahkan untuk asisten coach pun sudah ada sendiri job desknya. Dan coach, asisten coach, analis, ada juga manajer. Manajer untuk tim e-sport. Dan kalau untuk di bawah-bawahnya itu banyak staff-staff yang membantu kinerja dari segi atlet maupun juga pelatih. Dan kalau di entertainnya sendiri itu ada lagi yang namanya brand ambassador. Brand ambassador itu juga sudah merupakan kerja, bahkan penghasilannya itu luar biasa. Apalagi di brand ambassador. Brand ambassador. Kemudian juga ya caster. Mungkin kalau saya pribadi meskipun caster tapi ya caster lokalan lah, yang tidak bisa dikatakan job sendiri, tapi side job di Gorontalo yang cukup lumayan untuk jadi caster. Selain itu ketika mereka sudah mendapatkan pencapaian paling tinggi, misalkan juara dunia sudah mereka capai, ketika mereka pensiun mereka masih bisa bekerja di entertain tapi di bidang e-sport. Contohnya mereka membuka channel YouTube, jadi streamer, jadi content creator. Jadi sebenarnya semakin kesini industri e-sport itu sudah mempunyai lapangan pekerjaan yang cukup luas yang bisa menjamin masa depan untuk atlet e-sport sendiri. Berarti endingnya bukan hanya lagi ending mau jadi karyawan, gitu, tapi juga bisa jadi pengusaha, ya kan? Apalagi brand-brand ini, bikin dari sisi gamersnya dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Anda sendiri ada nggak brand yang pegang? Contoh, Anda ambil contoh gini deh. Anda tahu tidak terlalu ikuti yang PES ya, dan RRQ itu Anda taunya cuma waktu Point Blank malah Jack. Jack yang AWP gitu. Anda taunya cuma orang ini gitu. Nah, itu orang kan sudah ada yang pegang brand yang masuk ke orang dan sebagainya. Nah, Anda sendiri di PES sendiri bagaimana? Seperti itu enggak? Di titik sekarang. Memang kalau untuk sekarang, kalau untuk PES kalau untuk PES itu tidak ada, tapi kita itu sudah terikat kayak kontrak begitu dengan yang saya bilang tadi kayak tim EVL turnamen ikut Liga 1 yang dikontrak langsung oleh tim-tim Liga 1. Ininya di situ ya. Berarti kayak pemain bola pada umumnya. Pokoknya sama sekali yang pemain bola. Sama sekali. DP turnamen begitu sama sekali. Dan timnasnya pun begitu.
Karena kemarin juga TC Training Centernya juga kita disatukan di tempatnya tim-tim bola kayak hotelnya sama dengan timnas senior U20 sama orang pe tempat. Tapi waktu main tidak angkat beban. Tidak. tapi kata kemarin Coach Indra Sapi dia bilang kalau mau latihan fisik disuruh latihan fisik gitu. Apa latihan fisik ini cuma tangannya Pak ini? Tapi itu kalau untuk kita yang di PES lumayan pengaruh Bang. Untuk mental dan daya tahan tubuh untuk kayak mau duduk beberapa jam itu lumayan pengaruh lah. Tidak bisa dianggap enteng juga. Jadi tetap harus ada ini ya. Lari treadmill pokoknya ada stretching lah sebelum kick off di game itu pokoknya orang biasanya stretching begitu. Nah menarik. Nah kalau dari ente sendiri gitu, tadi masih abu-abu sebenarnya tadi kalau orang gali dari ente Paudi sendiri tentang dia punya apa dia namanya goals akhir gitu ya, antara masih melanjut karir atau mau cari pekerjaan gitu yang masih bisa lah ya, pekerjaan yang masih bisa diizinkan untuk kalau ada panggilan tugas negara itu bisa ini. Pertanyaannya, Pak Udi, sabar. Di Gorontalo atau di Jawa? Ente mau stay ketika selesai juara dunia dan sebagainya, karir pro playernya di industri itu di e-sport mencapai titik tertinggi. Ente mau berkarir, mau stay di Gorontalo atau ibu kota? Jawa. Ibu kota. Iya. Dan Pak Erik sobat sounding ya. Tapi ini suruh sarjana. Sarjana dulu. Oke. Nanti orang potong ini konten baru upload di Reels, orang tag Pak Erik. Aduh. biar beliau juga dapat tahu gitu. Iya aman. Oke. Nah, sekarang begini. Goals yang ente Paudi, ente dulu apa namanya? Mimpi apa yang sekarang yang ente pengen banget tapi itu belum tercapai di sisi e-sport ini? Ada enggak? Juara dunia. Juara dunia itu apa dia nama? Kan ada banyak macam ini nih. Iya, ada banyak macam DP kejuaraan. Iya, kejuaraan ada macam. Pokoknya semua juara dunia macam kayak mau kejuaraan dari federasi, dari developer, dari pemerintah Indonesia. Itu saya yang belum tercapai. Dari developer pernah tapi cuma juara 2. Itu diikuti seluruh negara. Tapi untuk ikut kejuaraannya sering. Cuman belum dapat. Kemarin sampai top 16. Dan kalah di top 16 itu sama Jepang yang final dengan AFC kemarin. Anda penasaran model latihannya itu bagaimana sih? Model latihan? Tiap hari, kayak tadi Anda bilang kan sebelum kesini itu sempat juga masih ada latihan sedikit. Ya kalau untuk sekarang atau dulu? Untuk sekarang aja deh, untuk sekarang. Kalau untuk sekarang ya yang penting ada pemanasan lah Bang. Ada pemanasan, ada ya 2-3 jam. Yang penting ada ya, kalau dulu kan orang masih aus-aus kan, masih orang pengen kejar. Ini kan kalau untuk sekarang orang sudah ada basic, jadi tinggal ya kasih panas mesin lah DP kasus. DP lawan komputer kah atau? Tidak, lawan player. Bisa offline. Kalau offline banyak anak-anak komunitas PES di Gorontalo masih banyak, untuk online juga masih banyak. Kira lawan komputer pakai Level Legend apa? Kalau di Gorontalo sendiri, yang PS, industri PS tadi kan industri Free Fire sebagai industri PS, kira-kira ada ndak orang-orang yang sekarang yang masih muda gitu, yang nanti bisa jadi mungkin jadi regenerasinya Paudi ya, ketika misalnya di Jakarta dan sebagainya. Kalau untuk itu saya bisa bilang Gorontalo ini salah satu player PES dengan player PES yang hebat terbanyak di Indonesia. Bisa dikatakan seperti itu Bang. Bahkan ada yang di bawah dari Paudi dengan Bayu itu namanya Yaman. Kemarin tapi dia sudah berpindah ke Kalimantan. Meskipun dia orang kota Gorontalo asli. Dan lolos PON. Calon musuh kita nanti. Ya, dilirik lah. Dirayu-rayu. Pindah KTP ke Kalimantan. Dan kemarin dia bersama-sama Paudi dengan Bayu di liga resmi pro player. Jadi dia sudah jadi pro player juga. Dan dia mendapatkan juara 2 di turnamen resmi. Kasta terdua. Liga 2. Liga 2 tapi dia di Liga 2. Nah, itu untuk Yamannya sendiri. Kemudian ada juga yang kemarin baru saja jadi Paudi ini kemarin membuat turnamen namanya Paudi Cup. Paudi Cup. Jadi dia tidak ikut dengan Bayu, tidak ikut. Itu adalah lagi satu yang memang kita sudah lirik dan kita sudah pantau dari Powato namanya Michael.
Oke. Popayato. Dari Powato. Dia itu sekarang masih kelas 1 SMA apa dia? SMP, 3 3 SMP. SMP, oke. Jadi dia itu sudah banyak sekali menjuarai turnamen dari dia masih kelas 1 SMP bahkan. Oke. Jadi dari kelas 1 SMP itu dia sudah menunjukkan memang benar-benar kalau dia ini calon PAUDI ke depannya. Oke. Dan sampai sekarang dia masih konsisten. Itu yang jadi maksudnya jadi dasarnya kita untuk percaya terhadap yang dan berkarir. yang paling artinya yang paling membuat semua player Gorontalo itu bisa stabil dan juga bisa mempunyai skill itu karena ada komunitas yang namanya GPC, Gorontalo PES Community. Dan mereka di dalamnya itu punya standar, yaitu Paudi dan Bayu. Oke, Dorpester tinggi Ya, sekali. jadi otomatis meskipun mereka itu di bawahnya Paudi Bayu, tapi minimal karena ada Paudi dan Bayu yang jadi standar, ya mereka minimal sedikit di bawahnya lah. Ya, oke. Jadi ketika Paudi dan Bayu misalkan ke depan ingin berkarir, kan kita juga tidak bisa membatasi. Ah, Artinya iya. mereka tetap kita harus pikirkan bagaimana mereka berkarir ke depan. Iya, betul. Kalaupun Paudi dengan Bayu sudah misalkan memilih untuk berkarir di ibu kota ataupun di luar provinsi negeri, ya, gitu. di luar negeri, minimal kita sudah punya orang-orang yang di bawah dari Akbar Paudi dan juga Bayu yang kemudian kita latih kembali, kita berikan motivasi agar mereka akan menjadi the next Paudi dan juga Bayu. Oke, ini keren. Nah, semua yang mau dibikin itu saat ini gitu. Dan juga mungkin Anda lihat, Anda memang tidak terlalu banyak ikuti perkembangan soal e-sport gitu ya. Cuman selama ini ketika misalnya dari ada klub ataupun ada penyelenggara yang kasih masuk dia punya ini untuk ada perusahaan jadi sponsor dan sebagainya, itu semua dari swasta. Pemerintah sendiri bagaimana di industri e-sport ini, entah dari federasi ataupun ente yang seorang Paudi yang sekarang sudah sampai kelas dunia, pemerintah itu bagaimana ada ndak dorang hadir ndak pemerintah khususnya lokal Gorontalo? Federasi saja. Coba federasi dulu deh. Jadi Ini saja biar teman-teman Iya. ini juga bisa tahu. artinya kan kalau kita berbicara soal pemerintah, kita tidak bisa langsung kita tidak bisa melihat ini hanya dari skala kecil. Oke. Artinya kan pemerintah ini adalah satu elemen yang sangat rumit, sangat kompleks ya. Bahkan sampai untuk mencairkan anggaran yang nominalnya kecil harus banyak Iya, sekali banyak sekali prosedurnya. prosedurnya yang harus kita. Artinya kita bisa memaklumi itu. Mungkin itu akan berpengaruh secara tidak langsung berpengaruh terhadap support mereka terhadap e-sport sendiri. Nah, untuk bantuan sendiri kebanyakan terkendala dengan hal-hal tersebut, prosedural, kemudian ternyata di perencanaan anggaran di tahun tersebut tidak termasuk untuk support terhadap e-sport, tapi itu bukan tanpa sebab. Bisa saja kan mereka saat itu tidak melirik e-sport untuk menjadi fokusnya mereka, kan artinya apalagi daerah macam kita ini mereka biasanya anggarannya difokuskan terhadap hal-hal yang menjadi concern dari pemerintah sendiri, dan mungkin e-sport saat itu belum menjadi concern. Tapi semakin kesini dengan prestasi yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman termasuk Akbar Paudi, semakin kesini sudah banyak event-event juga yang bahkan diinisiasi oleh pemerintah. Kayak kemarin sudah ada Piala Gubernur, meskipun e-sport yang merancang skema kegiatannya, tapi dibantu langsung oleh Kemudian yang kedua sudah ada Wali Kota Cup yang sudah dijanjikan oleh Pak Kadis untuk akan diselenggarakan di Sparpora. Kota Gorontalo. Ya. Oke, Om Zam, mudah-mudahan Om Zam nonton. Ya, kemarin juga beliau bersama-sama dengan saya dan Akbar menghadap Pak Wali Kota. Oke, Pak Martin. Iya. Jadi dia sudah menjanjikan untuk akan melaksanakan kegiatan ini setiap tahun. Ada rutin, jadi agenda rutin ya. Dan mungkin yang masih menjadi PR, dan ini benar-benar harapan juga dari kami federasi, bahwa kalau boleh minimal tidak perlu di anggaran pemerintah provinsi, minimal anggaran dari di Sparporanya sendiri ataupun Dinas Pemuda Olahraga yang provinsi, di perencanaan anggaran misalkan di awal tahun ataupun ada beberapa dana hibah, itu kalau boleh ada sedikit diselipkan untuk kepentingan e-sport. Karena Gorontalo ini, mungkin saya bisa by data, di PON sendiri Gorontalo itu termasuk provinsi yang meloloskan banyak dari nomor olahraganya sendiri. Kita lolos tiga cabang olahraga, DKI pun hanya lolos 1.
Jadi Gorontalo ini punya banyak. potensi besar untuk Iya. e-sport. Jadi ya mungkin para pemerintah Provinsi Gorontalo mungkin mulai saat ini dengan adanya Akbar Paudi ini bisa lebih fokus lagi ke e-sport karena kita mungkin bisa mempercayakan nama baik Gorontalo kepada anak-anak inilah, anak-anak yang berkiprah di dunia e-sport. Oke, cuman kalau misalnya PON ini kan kemarin kan lolos PON Iya. gitu. Contoh kayak cabang olahraga lain, misalnya contoh takraw itu ada PPLP dan sebagainya yang itu fasilitas dan sebagainya itu difasilitasi oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, e-sport sendiri kan ini PON, berarti kan event negara resmi gitu. Kemudian juga ketika pesertanya ke sana juga membawa nama daerah. Gitu. PON sendiri bagaimana? Apakah tidak ada bentuk support? Minimal gini, katakanlah tidak usah dana deh. Minimal tempat latihan atau penyediaan ini, seragam dan sebagainya. Bagaimana? Nah, untuk PON-nya sendiri, alhamdulillah, terima kasih Pak Fikran dan Pak Adi Pala selaku Ketua dan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kita sudah disupport. Meskipun ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini anggaran pemerintah, jadi kompleks. Mereka sudah mempetakan pos anggaran untuk penggajian. Jadi atlet kita digaji dan juga pelatih. Digaji tiap bulannya. Oh, sudah ada itu. Nah, cuma ya kadang terapel gitu. Terlambat. Terlambat karena pertimbangan pelaporan dari Satgas yang harus mengumpulkan beberapa data dokumentasi terkait pelatihan dan itu agak terlambat. Yang harusnya kita terima awal Maret sampai dengan sekarang belum ada. Tetapi mereka sudah menjanjikan dan itu juga sudah kami rapatkan dengan KONI, itu pos anggarannya memang sudah ada. Jadi tidak mungkin tidak dibayarkan. Iya, betul. Dan yang menjadi apresiasi juga dari kami federasi, kami mengajukan beberapa fasilitas penunjang seperti PS5 termasuk di dalamnya dan juga gadget HP untuk mereka gunakan, itu alhamdulillah diakomodir dan akan diadakan untuk menunjang atlet-atlet. Jadi bisa dikatakan meskipun tidak sebesar support yang dimiliki oleh teman-teman di Jawa sana, tapi artinya dengan Gorontalo yang baru memulai dan bisa dikatakan banyak sekali pemerintah yang tidak paham e-sport sendiri. Jadi mereka itu tidak paham sama sekali tentang e-sport. Nah, itu yang membuat kita ekstra lebih untuk menjelaskan terlebih dahulu ke pemerintah, e-sport ini seperti ini Pak, seperti ini Pak. Baru mereka mau untuk mensupport. Kadang juga begini, anggaran sudah mereka ini dari pemerintah, tapi mental di legislatif, di anggota DPR soal penganggarannya kan. Jadi nanti tahu mau untuk game mau dapat tahu mah Hidedoyodi. Nah, biasanya kan gitu. Berarti butuh juga edukasi tentang apa itu e-sport dan prestasi apa yang sudah diraih oleh teman-teman di sini. Dan itu juga bisa dikatakan efek dari Paudi menjuarai kemarin membuka lebar mata pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih melirik lagi e-sport, bahwa e-sport punya potensi untuk bisa mengharumkan nama Gorontalo. Iya. Nah, ini deh dari Paudi sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang nonton gitu butuh tips gitu. Simple saja, tidak usah banyak. Mungkin beberapa poin yang kalau misalnya orang pengen seperti ente gitu, terserah dari mungkin industri e-sport apa saja, dari PES bisa, dari Free Fire dan sebagainya. Poin paling penting yang harus orang bikin, yang harus dorang lakukan gitu, itu apa gitu? Kalau misalnya ente ini ke dorang gitu, apa yang ente ini ke dorang biar ada di titik sama dengan ente sekarang? Apa ya? Kan? di mana? Pokoknya apa? Itu saja. Iya, latihan. Attitude. Itu sih attitude sih lebih. Attitude. Dari pokoknya jangan star syndrome begitulah. Walaupun mau OP sekali di Gorontalo, kalau belum tentu mau OP sekali di Gorontalo, di luar mau keok. Belum tentu. Jadi barabas sadiki boleh, tapi jangan talebe. Jangan talebe. Iya. Cuma keren kalau di Gorontalo bisa jadi ya tidak usah jauh-jauh, pikasan di Palu juga atau di Manado dulu nih bisa jadi keok. Ya. Oke, itu guys teman-teman ya. Jadi
Ya, attitude itu poin paling penting. Soal latihan mungkin bisa orang ini kan push, tapi kalau itu tidak bagus juga pasti akan tidak mau terpakai, ya. Nah, kalau dari federasi sendiri, kira-kira kalau misalnya dari pemangku-pemangku kebijakan sekarang ini nonton, atau bisa jadi mungkin perusahaan-perusahaan, brand-brand besar yang juga punya semangat untuk membangun e-sport di Gorontalo sendiri, kalau misalnya mereka nonton, kira-kira di federasi sendiri apa sebenarnya yang paling teman-teman atlet ini butuhkan gitu untuk bisa mensupport dorang punya karir nanti yang saat ini dorang butuhkan, hal urgent yang dorang butuhkan saat ini gitu. Kalau hal urgent yang paling dibutuhkan mungkin anggaran-anggaran untuk kepemudaan. Mungkin bisa beberapa dialokasikan untuk e-sport, untuk penunjang, untuk memperbanyak event lah minimal. Event kecil-kecil. Event itu diperbanyak, kemudian total hadiah juga mungkin diangkat. Biar motivasi anak-anak itu bisa lebih lebih terpacu. Kemudian kalau boleh untuk pembinaan, karena kompetisi tanpa dibina itu bisa saja tidak akan membuahkan hasil. Iya, betul. Karena setelah mereka berkompetisi kan mereka butuh tujuan. Tujuan. Jadi untuk pemerintah mungkin bisa mengatur skemanya, skema untuk pembinaannya atlet. Mungkin kami ESI siap untuk berkolaborasi dengan duduk bareng dengan pemerintah. Bagaimana kita menskema pembinaan terhadap atlet selain dengan perbanyak kompetisi, bagaimana kita memberikan wadah dan pembinaan untuk mereka bisa siap ketika ada event-event seperti PON ataupun event-event lainnya yang akan membawa nama Provinsi Gorontalo. Dan saya jaminkan Pak, mungkin ada yang menonton Bapak atau Ibu, saya jaminkan Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Bukan cuma di PES, tapi di semua game yang mereka tidak punya hanya support dan mungkin infrastruktur yang tidak sebagus di Jawa. Tapi dengan hal seperti itu, meskipun dengan jaringan yang ping hanya 80 ke atas melawan Jawa yang ping 1, 2, 3, 1 digit, itu kita masih bisa bersaing dengan mereka. Nah, apalagi kita berada di infrastruktur yang sama. Bisa saja kita lebih daripada mereka. Infrastruktur terbatas saja bisa punya prestasi. Gitu. Bisa lolos 3 nomor. 3 nomor cabang olahraga. Bahkan Jakarta yang infrastruktur cuma satu nomor. Jadi itu benar-benar artinya ini sebuah portofolio dari kami. Dari kami federasi dan juga player-player seluruh pecinta e-sport yang ada di Gorontalo, bahwa ketika kami didukung, maka kami akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Oke, keren guys teman-teman. Jadi teman-teman semua yang ingin nanti mensupport e-sport, nah silakan bisa. Bisa contoh gini deh, misalnya ada brand atau apa yang ingin bikin event dan sebagainya, bisa support nggak? ESI bisa support nggak? Misalnya dari sisi skema turnamennya dan sebagainya, atau misalnya kalau pengen menghadirkan seorang Akbar Paudi gitu, bagaimana caranya gitu biar mereka mau bikin event deh, perusahaan-perusahaan atau pemerintah gitu. Jadi hampir sampai saat ini itu seluruh event-event yang resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun beberapa instansi resmi itu mereka selalu berkolaborasi dengan ESI. Jadi orang-orang yang sebagai IO-nya ataupun sebagai konseptor di event tersebut rata-rata orang ESI. Entah dari ESI Kota Gorontalo atau juga ESI Provinsi Gorontalo. Gitu ya. Berarti event saat ini di Gorontalo mau se-provinsi Gorontalo itu semua disupport oleh ESI ya. Iya, kecuali mungkin yang event-event seperti yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas kecil, mungkin ya bisa dikatakan squad kompleks lah. Kecuali kalau event-event yang dilaksanakan oleh squad kompleks mungkin itu di luar dari pemantauan kami. Tapi kalau event-event yang resmi yang skala besar itu rata-rata selalu berkolaborasi dengan ESI. Mantap, keren guys teman-teman. Jadi dunia e-sport tidak seperti dunia game apalagi tidak seperti yang Anda pikirkan ya. Zaman sudah berubah. Kalau dulu orang main game, udah bilang kamari mau jadi apa nggak besar, cuma main game. Sekarang main game itu bisa punya
gaji, penghasilan 2 digit dan bisa keluar negeri macam Teh Akbar Paudi. Thank you teman-teman semua untuk atensinya dan semoga nanti esport di Gorontalo Amin, itu Bang. bisa ini makin tambah lagi atletnya dan semakin banyak paudi-paudi lain yang nanti akan menyusul di semua cabang esport. Ya, amin. Amin. Thank you semua dan jangan lupa untuk selalu pantau channel kita. Kalau misalnya ada tamu lagi yang pengen hadir di sini, jangan lupa silakan tinggalkan komentar. Kita akan berusaha untuk menghadirkan mereka. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kasih, Bang.